diwaspadai, perlu dicermati kalau seandainya terjadi pembalikan arah atau retracement yang berlanjut ya. Retracement yang berlanjut. Kita sebagai trader nggak boleh fokus hanya jangka pendek aja. Apa nih trading hari ini, yang penting hari ini cuan. Bukan, nggak boleh begitu. Tapi kita harus bisa melihat secara global, secara makro, dengan helikopter view, sehingga resiko-resiko yang berpotensi terjadi, black swan, kita bisa hindarin. Thank you Yukoso buat hadiahnya. Nah, kayak analisa saham di Amerika, bursa mereka itu juga agak mencurigakan sih. Jadi mungkin beberapa hari terakhir itu yang sebelumnya agak didominasi oleh pembeli, demand, tiba-tiba berubah menjadi seller yang mendominasi. Sekalipun IHSG, sekalipun indeksnya masih positif. Nah, ini udah berulang kali saya sampaikan ke teman-teman komunitas Radar Cuan nih. Jadi teman-teman bersyukur bisa hadir di acara live ini sehingga dapat informasi-informasi seperti itu. Jadi kita perlu waspada ya di bulan Juni ini, karena ada saham-saham di Indonesia juga yang favorit yang dimiliki oleh teman-teman tuh sedang mengalami retracement dan masih berlanjut itu ya. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di sana, tetapi kita sebagai trader sekaligus manajer resiko perlu memperhatikan hal-hal yang kalau seandainya terjadi perubahan arah. Setelah penundaan 90 hari kita harus menghadapi lagi apa tindakan niat Trump. Bank Mandiri dulu deh, yang jarang di ini ya. Bank Mandiri ini kan ada di support. Bank Mandiri ini ada di support. Kita coba, saya jawab, coba Bang, kan teman ada yang tanya nih. Bang gimana? Saya coba Bank Mandiri dulu. Karena kalau Bank BCA, BBRI kan nanti aja pas terakhir-terakhir. Biasanya ditanya lagi daripada saya jawab berulang. Nah, kita coba Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri ini saat ini ada di support. Di 5.300 supportnya. Tepatnya sih supportnya 5275, oke? Tetapi kemungkinan supportnya ini ditembus. Ya, akan turun lagi. Karena volume jualnya meningkat, dan kalau teman-teman lihat indikator MACD harian di grafik harga harian itu hampir dead cross. MBMA kemungkinan dia akan, meskipun saat ini bisa dikatakan konsolidasi, tapi volume jualnya meningkat. Kelihatannya dia harus turun dulu. Teman-teman boleh nunggu di berapa? Ya di 330-an lah, 330-an. Tapi kalau dia nembus di bawah 312, mending lupakan dulu MBMA ya. MBMA ini memang bagus sebetulnya sahamnya secara fundamental. Tetapi secara teknikal volume jualnya agak meningkat. Mereka tuh secara diam-diam mulai mengurangi posisinya. Jadi saya lebih cenderung memilih, selain dia kemungkinan dia mendatar, bergerak mendatar nih di atas 350, di atas 30, di atas 340 dia mendatar, tapi kemungkinan dia bisa turun di bawah itu. Bisa ke 330. Ya. Dan itu bisa jadi 330 itu adalah level yang bagus untuk buy on weakness. Volume jualnya memang agak meningkat, jadi berpotensi dia turun. Tapi selama 2740 bisa menahan, harusnya dia akan bergerak mendatar aja. Gitu, mendatar aja. Jadi mungkin kalau buat trading swing kurang menarik gitu ya buat swing trader. Mudah-mudahan pola ini tidak mewakili seluruh saham bank. BBTN berpotensi dia turun. Sebaiknya realisasikan keuntungan. Dia mungkin turun ke 1.200. Ya, dia ke 1.200. Mudah-mudahan 1.200 bisa tahan ya. Oke, untuk saham raja sebetulnya cukup berisiko saham raja ini ya. Teman-teman dengerin, saham raja ini berisiko karena bandarnya udah hampir ngebuang barangnya setengah dari kepemiliknya, hampir setengahnya. Dia gampang saja menjatuhkan saham ini karena di sesi 1 di
di pertengahan sesi 1 dia akumulasi lagi, tetapi dibuang di sesi kedua. Nah, kalau hari ini dia nggak naik, teman-teman perlu berhati-hati. Kalau hari ini dia nggak naik nih raja, perlu berhati-hati ya. Ya, karena dia gampang saja untuk menjatuhkan harganya karena dia sudah mendistribusikan setengah dari kepemilikannya. Ya, dan beberapa investor jangka panjang agak mengurangi posisinya. Ya, jadi perlu berhati-hati. Harusnya raja, Banda Raja masih bisa menaikkan. Tapi kita perlu hati-hati kalau dia hari ini nggak naik. Ya, sebaiknya boleh keluar. Adaro setelah pertempuran, sepertinya Adaro ini kelelahan. Adaro kelelahan, volume jualnya agak meningkat, volume belinya mulai menurun tajam. Kemungkinan dia akan jebol lagi di bawah supportnya. Dia akan, jadi hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati. Gunakan analisa saya sebagai bahan pertimbangan, ya, bahan pertimbangan. Teman-teman tentunya pasti punya analisa sendiri ya. Saya sebagai second opinion ya, sebagai bahan pertimbangan sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan lebih lengkap. Oke, Adaro ini dia kelelahan. Kemungkinan dia bisa berpotensi turun lagi ke 2000. Ya, itu ya teman-teman waspadai. IHSG hari ini kemungkinan merah ya. Ya, aku harus ngomong ini. IHSG kemungkinan merah. Kemungkinan merah. BRPT kita lihat BRPT, Barito Pacific Timber. Kalau secara jangka menengah BRPT ini oke, masih oke, ya masih oke. Tapi kalau teman-teman mau beli, dengerin, kalau teman-teman mau beli, teman-teman masih punya kesempatan beli di harga yang lebih rendah dari saat ini. Kalau teman-teman lihat saat ini nih di time frame mingguan itu terkena resisten, maka itu dia mundur, harganya mundur kan, harganya turun karena mentok kena resisten. Di situ tiba-tiba ada penjualan gitu ya. Jadi kemungkinan penjualan ini akan berlanjut sehingga akan memicu penurunan harga BRPT secara jangka pendek. Tetapi kalau teman-teman adalah investor, oke aja, masih oke, masih tenang aja gitu ya. Tetapi kalau buat trading harian ya boleh ngamanin cuannya. 1100 tuh bisa menjadi daerah kalau teman-teman mau buy on weakness ya. Buy on weakness. Jadi kalau menurut saya ini harganya masih mendatar, Kalau Anda trader harian, manfaatkan untuk jual ketika melemah, jual ketika menguat, gitu. Jadi mulai jual secara bertahap untuk BRPT, bukan jual secara keseluruhan, jual bertahap. Oke, sambil merhatiin apakah bandarnya makin mendistribusikan barangnya enggak gitu. Tetapi secara jangka menengah, jangka panjang, BRPT bisa melanjutkan kembali kenaikannya setelah terjadi retracement ini, ya. Itu MDKA ini sama, sarannya adalah jual ketika menguat. Ketika dia menguat, jual ya untuk MDKA. Kalau munculnya berita-berita COVID kayak gitu-gitu nggak terlalu pengaruh sih, nggak terlalu pengaruh, agak dicuekin gitu loh. Agak dicuekin. Memang akan dimanfaatkan untuk saham-saham farmasi, saham-saham obat-obatan untuk naik. Tetapi secara ini enggak. IHSG koreksinya bukan karena itu kalau menurut saya. Agak dicuekin kalau COVID, virus baru yang belum menjadi wabah, kemudian demo, agak dicuekin sama IHSG ya. Kalau GTBO ini pasang aja trailing stop ya, tiba-tiba dia menguat, tapi menguatnya ini volumenya spike. Biasa kalau volume spike, biasanya kalau volume spike itu nggak bertahan lama. Oke, itu yang perlu dihati-hati. Tapi ini pasang trailing stop aja karena kan bandarnya masih ada di dalam. Kalau mau beli juga beli saat melemah aja ya, beli saat melemah. Belum dulu.
ACES masih bisa turun ke 545, kira-kira masih bisa turun ke situ. Tunggu dulu deh. Malah takutnya ketika turun di bawah 545 dia konsolidasi di 500-an lagi. Nanti bosen kalau kamu trading swing, bosen nggak ada swingnya, nggak terlalu lebar. Tapi ini kecenderungannya turun ya untuk ACES. Harta kemungkinan dia turun dulu Pak. Dia menuju 570-an sebagai supportnya ya. Sebagai supportnya, kelihatannya dia konsolidasi dulu, dia akan turun dulu karena memang MACD-nya gagal golden cross, momentum negatifnya cukup kuat yang mendukung penjualan, jadi dia kelihatannya turun dulu ke support terdekatnya di 570-an ya, di MA 50 kira-kira itu. BCA ini wajar-wajar aja aksi ambil untung karena memang dia agak nyentuh resisten beberapa ring lalu dan ini mulai turun, tapi ini ketahan di support di 9.345 supportnya. Dia saat ini di 9.400 tapi supportnya 9340. Kalau menurut aku mungkin dia konsolidasi, tapi dia punya peluang untuk turun dulu ya. Ya kalau dia bisa bertahan di atas supportnya, dia akan bergeraknya mendatar kira-kira gitu.